Koma. Aku tidak banyak mengetahui alasan orang-orang datang ke pemakaman. Mungkin untuk mendoakan keluarga atau sanak saudara mereka yang telah meninggal dunia. Berbondong-bondong membawa bunga-bunga, mengenakan pakaian serba hitam, sambil berduka cita meneteskan air mata di depan batu nisan. Sangat klise. Berharap semua yang mereka lakukan dapat berarti bagi orang-orang yang sudah berada di dunia lain. Namun kurasa semua itu tidak ada artinya sama sekali. Maksudku, jika kita berniat berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, kita bisa melakukannya di rumah. Tidak harus dilakukan di pemakaman. Pada akhirnya, mereka pun akan mendengar doa-doa yang kita bacakan kepada Tuhan. Pemakaman menjadi tempat yang pada akhirnya dapat menyadarkan orang-orang atas masa lalunya yang kelam. Batu-batu nisan yang berjejer menjadi bukti nyata bagi mereka yang masih hidup, bahwa suatu hari nanti namanya kelak akan tertulis seperti di sana. Setiap hari aku selalu menyempatkan waktu untuk datang ke pemakaman, tidak mengenakan pakaian hitam, tidak pula membawa bunga ataupun harus menangis sebagai tanda bela sungkawa. Aku hanya mengingat bahwa nama-nama di atas kuburan itu dulunya nama-nama yang ada di atas catatanku. Sebagian masih membenam di benakku, sebagian lagi aku mencoba melupakannya. Kadangkala aku berpikir kalau akulah yang menjadikan nama-nama itu pada akhirnya tertanam di batu nisan. Bahkan hingga kini rasanya telingaku tak henti-hentinya mendengar suara mereka. Suara yang berisi harapan untuk bisa tetap hidup. Meski aku pun rasanya harus membohongi diriku sendiri bahwa perkataanku kepada mereka tidak lebih sebatas memberikan ketenangan sesaat atau mungkin selama-lamanya. Apa aku akan selamat? Apa aku akan sehat kembali, Dok? Ya, tentu. Kita sama-sama berdoa dan berharap semua akan baik-baik saja. Aku melihat raut wajahnya. Matanya seperti tak kuasa menahan air mata yang berat. Bibirnya tersenyum padaku. Ia mengucapkan terima kasih atas perkataanku kepadanya. Baginya, itu lebih dari sekadar semangat untuknya ketika hendak menjalani operasi. Malam itu, aku mengerahkan segala kemampuan untuk menangani pasienku saat menjalani operasi. Meski prosesnya berjalan sesuai yang kami harapkan, namun takdir Tuhan tidak bisa dipungkiri. Ia mengalami keadaan krisis yang mempertaruhkan nyawa. Aku merasakan detak jantungnya melemah. Aku begitu panik. Bahkan defibrilator atau alat pengejut jantung tak cukup kuat membantu. Layar itu mengisyaratkan bahwa tak ada lagi respon dari kerja jantung pasien. Lagi-lagi aku harus dihadapkan pada kondisi yang memprihatinkan, menjelaskan semuanya kepada keluarga pasien. Kami telah melakukan yang terbaik semampu kami. Mohon maaf, namun Tuhan berkata lain. Pasien telah meninggal dunia. Perkataan yang selalu aku lontarkan ketika kami tidak berhasil menyelamatkan nyawa pasien kami. Aku bisa memahami betul perasaan mereka ketika mendengar pernyataan dari dokter bahwa salah satu anggota keluarga mereka tidak bisa diselamatkan. Tidak heran, beberapa dari mereka terkadang marah, kesal, murka di hadapanku. Mereka tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Andaikan mereka juga merasakan jika berada di posisiku saat ini. Menjadi dokter spesialis yang bertanggung jawab terhadap banyak pasien
yang memiliki riwayat penyakit berat. Bahkan, tak jarang kami menangani banyak pasien yang tingkat penyakitnya sudah mengalami stadium akhir. Jika ada yang berhasil selamat di tingkat akhir yang seperti itu, aku selalu bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan keajaiban lewat doa-doa yang kami lantunkan. Di balik itu, setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap harinya, aku selalu menyaksikan pasien-pasien meninggal dunia di ruang inap, di kamar bedah, hingga ruang ICU. Tangan-tangan yang berlumuran darah mereka terkadang membuatku merasa lemah. Bahkan pisau bedah rasanya tak lagi tajam untuk merobek dan benang-benang tak lagi bisa menyatukan bagian tubuh mereka. Jujur saja, sebenarnya rasa takut dan penyesalan selalu menyelimuti tubuhku ini. Mereka yang telah meninggal dunia di rumah sakit mungkin belum sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Para pasien itu, mereka seolah menyeru di telingaku, berteriak minta tolong. Jika kebanyakan orang mengira kamar mayat adalah tempat yang paling menyeramkan di rumah sakit, mereka salah. Tempat yang paling menyeramkan adalah ruang ICU. Di sanalah segala macam kondisi darurat pasien bercampur. Kami sudah sering melihat manusia-manusia yang terpisah dari anggota tubuhnya. Badan yang remuk dan kepala yang hancur akibat kecelakaan. Bahkan korban-korban mutilasi dan pembunuhan pernah bergeletakan di sana. Suasana yang mencekam terkadang membuat seluruh badan kami bergetar. Mereka yang terbaring koma terasa menyeramkan ketimbang mereka yang sudah meninggal di kamar mayat. Keadaan di mana manusia merasakan kondisi setengah mati. Keadaan di mana aku pernah terbaring koma cukup lama. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang biasanya menangani pasien koma kini harus merasakannya sendiri. Aku merasa mengalami tidur yang sangat panjang. Di saat tersadar pun, rasanya aku bukan berada di duniaku saat itu. Ruangan yang sangat luas sekali. Selang infus dan ventilator banyak tergantung. Lalu para pasien banyak terbaring tak sadarkan diri. Kemana para dokter? Mengapa tidak ada yang menangani para pasien? Aku mencoba bangkit dari tempat tidur. Lengan dan tubuhku banyak tersambung selang-selang infus dan ventilator. Tubuhku perlahan menuju pintu lalu membukanya. Aku mendengar suara ramai. Dokter dan para perawat berlarian mendorong ranjang dengan pasien yang tak sadarkan diri masuk ke ruang ICU. Aku memberanikan diri untuk masuk perlahan. Beberapa dokter tanpa sedikit berseteru. Salah satu dokter memegang defibrilator lalu menempelkan alat kejut tersebut ke dada pasien. Mata tertuju pada monitor. Statistik detak jantungnya semakin lama semakin melemah. Dokter kembali mengejutkan pasien. Namun, indikator HR perlahan menunjukkan garis lurus pada monitor. Dokter terdiam sejenak, mengecek denyut di pergelangan tangan pasien. Mereka saling menatap, lalu menggelengkan kepala. Dokter Haris telah meninggal dunia. Hei, apa maksud Anda barusan? Aku memanggil-manggil dokter itu, lalu menghampirinya. Namun mereka mengabaikanku begitu saja. Mereka hendak menutup wajah pasien tersebut dengan kain putih. Aku melihat pasien tersebut. Sesuatu yang tidak bisa aku percaya dengan apa yang aku lihat sendiri. Aku terkejut setengah mati. Pasien itu adalah diriku sendiri. Apakah aku sudah mati? Tubuhku terasa melayang-layang di udara. Tanganku pucat dan pandanganku samar-samar. Aku melihat banyak kepala bergentayangan melihat ke arahku, memanggil-manggil namaku. Dokter Haris, tolong kami.
Tolong kami. Apa aku bisa hidup kembali, Dok? Operasinya berjalan lancar, Dok. Dokter, apa aku bisa sembuh? Semua suara itu menyerang telingaku. Kepalaku terasa berat sekali, dan jantungku terasa berhenti berdetak. Tubuhku terjatuh seutuhnya. Kaki-kaki berlarian di hadapanku. Dadaku rasanya dipukul-pukul oleh defibrilator berulang kali. Telingaku diisi suara monitor yang panjang. Seketika aku terbangun dari ranjang. Mataku tak berkedip sedikit pun. Badanku berkeringat. Perawat datang menghampiriku lalu membetulkan ventilator di wajahku. Aku menyentuh dadaku. Beruntung, jantungku masih berdetak. Aku mengalami mimpi buruk yang sangat menyeramkan. Mimpi yang nyaris nyata dan merasa diriku sudah mati. Aku menceritakan kesaksianku bahwa diriku telah meninggal dunia di ruang ICU. Namun, para dokter itu berkata, "Itu bukan dokter Haris, itu dokter Irianto." Kami tidak berhasil menyelamatkan dokter Irianto. Aku sudah mengalami koma lebih dari 10 hari lamanya. Selama itu, kesadaranku terasa aneh dan menakutkan. Setelah bangun dari koma, rasanya seperti mati suri. Mimpi saat koma rasanya menjadi nyata. Aku melihatnya betul. Diriku terbaring saat itu di ruang ICU bersama teman-teman dokter yang menangani. Kenyataannya itu bukanlah diriku, melainkan sahabatku sendiri, Dokter Irianto. Perasaan duka semakin membenam di dalam diri. Aku sempat melihat namaku tertulis di batu nisan, tapi itu hanyalah di dalam mimpi. Untuk kesekian kalinya, aku pergi ke pemakaman lagi. Kali ini aku mengenakan pakaian hitam dan membawa bunga. Kutaruh di atas tanah kuburan di depan sebuah nisan Dokter Irianto. Tempat itu membuatku kembali tersadar. Tuhan masih memberiku kesempatan hidup. Kesempatan untuk menjadi dokter yang harus menolong dan menyelamatkan orang-orang.